Nah, sebelum kita uji teman-teman ya, ini bahan aktif ini, loren ini teman-teman, 61 EC. Jadi dia kandungannya adalah abamectin 36 gram per liter. Kemudian ada juga imidacloripid 25 gram per liter. Jadi kalau dijumlah totalnya adalah 61 kandungan bahan aktifnya teman-teman. Ya, jadi makanya ini loren 61 EC. Ya, nah kemudian teman-teman, ini untuk mengendalikan apa sebenarnya? Ya, kalau untuk padi mungkin ini bisa dipakai juga teman-teman. Teman-teman bisa pakai untuk mengendalikan walang ya, walang apa wereng-wereng ini ya, wereng apa namanya coklat ya, itu bisa. Nah, kemudian kalau untuk di hortikultura itu untuk kutu-kutuan teman-teman, spesialis ini. Ya, ini double bahan aktif dan double juga cara kerja teman-teman. Ya, jadi ini namanya Redimic, yaitu yang abamectin itu dia itu golongan 6 teman-teman. Ya, sedangkan yang imidacloripid ini itu golongan 4. Ya, neonicotinoid itu imidacloripid. Jadi cara kerjanya pun beda. Kalau yang imidacloripid kita tahu ya, itu sistem saraf, teman-teman. Jadi kejang-kejang, pusing-pusing gitulah kalau kita manusia gitu ya. Nah, sedangkan yang abamectin ini adalah kontak langsung, teman-teman, tapi dia juga punya daya kerja semi translaminar. Ya, jadi bisa menembus, teman-teman. Ya, jadi bisa menembus jaringan daun maupun juga hama, teman-teman. Ya, jadi abamectin ini sudah wajib sebenarnya untuk teman-teman yang tanam cabai, ya kan, terong, kemudian pare gitu, harus siap lah sebenarnya abamectin supaya tanamannya itu nggak keriting teman-teman. Karena kutu, kemudian yang imidacloripid juga ini spesialis untuk kutu kebulnya teman-teman. Ya, jadi kalau kutu kebul ini vektor dari virus kuning teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak kendalikan dari awal, dicegah, diusir, maka udah terlanjur kena itu udah nggak bisa diobatin. Kadang-kadang teman-teman nanya ya, Om kena Gemini gimana, bisa sembuhin nggak? Nggak bisa teman-teman. Ya kan, kadang-kadang kita cuma nunggu masanya dia sampai merungkel banget di atas itu udah selesai. Kita nggak bisa panen lagi teman-teman. Nah, ini kita coba dulu, kita kocok ya. Ini saya udah siapin air 1 liter. Jadi kita akan masukin ini sesuai dosisnya saja anjuran, yaitu 1 mili teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk insektisida yang cair yang apa itu kocok dulu teman-teman. Yakin gitu ya. Jadi ini kita cek dulu 1 mili ya. Ini nah ini 1 mili teman-teman. Kita tes. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini, berarti dasarnya ini adalah abamectin coklat teman-teman. Ya, biasanya abamectin coklat itu pH-nya di rentang 5 sampai 6 ya. Jadi nggak terlalu rendah teman-teman. Coba kita aduk gimana kelarutannya. Nah, ini udah teman-teman ya. Jadi pH awal itu di 5,76 atau kita biar enak kita bulatkan saja ke 5,8 teman-teman ya. Kemudian kita tes dulu ini untuk TDS-nya ya. Ini kan pH. Nah, ini kita tes TDS-nya. Jadi TDS-nya di 30 ppm teman-teman ya. Oke, jadi 5,8 sama 30 TDS. Nah, ini kita langsung TDS dulu aja ya. TDS-nya di 41 teman-teman ya. Jadi ada kenaikan 10 ppm. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau pembulatan tadi kan 5,8 kita bulatkan ke atas karena dia di atas tadi kan 576 gitu ya. Sedangkan ini 587 teman-teman. Jadi hitung-hitung sebenarnya naik 1 pH ya naiknya. Oke teman-teman ya, jadi dari pengujian tadi kita bisa simpulkan bahwa yang pertama dia cepat larut teman-teman. Jadi itu akan sangat baik sekali. Jadi kalau dia homogen berarti pas kita semprot itu kemungkinannya rata, benar-benar rata tanpa endapan ya. Kemudian teman-teman boleh campurkan segala macam sesuatu, misalnya Ultrada boleh, POC lain boleh. Kemudian kalau dicampur agen hayati gimana ya, nggak bisa. Intinya kalau insektisida dicampur-campur agen hayati sebaiknya nggak usah lah. Kita kalau mau nyemprot kimia ya kimia gitu aja ya, nggak usah kita ambil pusing gitu teman-teman ya. Jadi itu boleh dicampur POC-nya doang misalnya. Kalau kita ngambil pupuknya doang kan ya sudah, misal pakai POC NASA gitu campur, nggak masalah teman-teman ya. Jadi itu baik sekali untuk pengendalian kutu dan juga trip. Jadi nanti teman-teman panennya pun bisa akan lebih panjang kalau tanamannya sehat dan bebas dari kutu-kutuan teman-teman ya. Nah, dari pH-nya tadi aman, tidak perlu kita turunkan, nggak masalah, masih di 5,8. Tapi kalau teman-teman asal maunya pokoknya 4,5 Pak, ya sudah nggak apa-apa, turunin aja pakai pH down atau pakai cuka, tergantung dari pH asal dari teman-teman. Misalnya yang punya teman-teman pH-nya udah 7 gitu ya, kan kalau pakai cuka kebanyakan, ya udah pakai pH down, jadi itu bisa turun lebih cepat teman-teman ya. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.